Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Zeruna Aryani, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 13121000091. Pada kesempatan ini untuk memenuhi tugas ETS Hukum Tata Negara dengan dosen pengampu yaitu Bapak Tommy Michael SH.MH. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai lembaga negara. Sebelumnya untuk narasumber silahkan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati. Saya bekerja sebagai staf pajak di suatu perusahaan perdagangan karbon aktif. Langsung saja pada pertanyaan pertama, yaitu mengenai lembaga negara. Sepengetahuan Mbak Nurul, lembaga negara itu apa sih? Menurut saya, lembaga negara adalah institusi yang dibentuk berdasarkan hukum untuk menjalankan fungsi-fungsi negara. Pertanyaan kedua, lalu Mbak Nurul tahu nggak siapa saja lembaga negara itu? Lembaga negara itu yang saya tahu adalah Presiden Republik Indonesia, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Baik, lalu menurut Mbak Nurul ini, apakah Mbak Nurul termasuk dalam lembaga negara? Kalau menurut saya tidak ya. Kalau dilihat dari pertanyaan sebelumnya, apa saja yang termasuk lembaga negara, tentu saja saya tidak termasuk dalam bagian dari lembaga negara itu sendiri, karena saya bukan berasal atau masuk di dalam bagian institusi yang dibentuk berdasarkan hukum. Baik, sebelumnya semua yang dikatakan Mbak tadi sudah benar. Namun saya di sini akan menjelaskan lebih detail lagi. Secara umum, lembaga negara merupakan institusi-institusi yang dibentuk berdasarkan hukum untuk menjalankan fungsi-fungsi negara seperti yang dikatakan Mbak Nurul tadi, baik fungsi klasik maupun fungsi secara aktual. Lembaga negara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan oleh keberadaan negara. Adapun menurut pandangan dari salah satu ahli hukum yaitu Hans Kelsen mengenai the concept of the state organ atau lembaga negara, yang dimana dalam bukunya yang berjudul General Theory of Law and State, Hans Kelsen menguraikan bahwa whoever fulfills a function that determined by the legal organ is an organ. Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum atau legal order adalah suatu organ. Yang dimaksudkan di sini ialah organ negara itu tidak selalu berbentuk organik. Namun di samping organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut sebagai organ. Asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat norm creating atau menciptakan norma, dan atau bersifat norm applying atau menjalankan norma. Kemudian menurut Hans Kelsen, parlemen yang menetapkan undang-undang serta warga negara yang memilih para wakilnya melalui pemilu atau pemilihan umum sama-sama merupakan organ negara dalam arti luas seperti aku sama Mbak Nurul. Demikian pula hakim yang mengadili tatanan hukum dan menghukum penjahat dan terpidana yang menjalankan hukuman tersebut di lembaga masyarakat juga termasuk organ negara. Berkaitan dengan hal tersebut, lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja. Dalam suatu sistem ketatanegaraan, setidaknya terdapat 3 kelompok lembaga negara. Yang pertama, lembaga negara yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, lembaga negara yang ditentukan oleh undang-undang. Dan yang ketiga, lembaga negara yang ditentukan dalam keputusan presiden. Sebelum saya akhiri, terima kasih untuk Mbak Nurul karena sudah berkenan meluangkan waktunya untuk saya wawancarai atau menjadi narasumber saya. Terima kasih Mbak Nurul. Ya, sama-sama. Sekian wawancara mengenai lembaga negara menurut Hans Kelsen dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.